Subhanallah ya, kalau kita melihat beberapa ayat ya dari Al-Quran itu, dan rata-rata kebanyakan Al-Quran itu selalu mengingatkan tentang akhirat, selalu mengingatkan kita tentang kebaikan. Orang yang tidak yakin dengan akhirat, ya orang yang tidak khawatir, orang yang tidak gelisah dengan akhiratnya, maka mereka terbiasa dengan kemaksiatan demi kemaksiatannya. Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Start Serasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan AMD Lama Panyabungan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di hari yang penuh berkah ini. Hari Jumat di program Oasis, obrolan seputar Islam. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu gelisah karena akhirat. Seringkali kita merasa gelisah menghadapi berbagai urusan dunia. Namun apakah kita pernah merenungi apakah kegelisahan kita terkait akhirat sudah ada dalam hati kita? Di saat dunia menyibukkan, bagaimana seharusnya kita menguatkan ingatan akan kehidupan akhirat sebagai bekal bagi kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, sahabat Star FM, kita sudah bersama dengan Ustazah Isnaini. Beliau akan membantu kita memahami bagaimana kegelisahan bisa menjadi tanda kesiapan dan persiapan untuk menghadapi kehidupan abadi di akhirat. Di dalam surah ya kita berbicara mengenai gelisah dengan akhirat ya, Ra. Iya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ya. Itu di awal surah yang menjelaskan kepada kita tentang hati yang tenang ya, yang takut pada Allah. Saya bacakan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah surah Al-Fat tadi Allah berfirman, bismillah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Ya, Allah berfirman, orang-orang yang di dalam hatinya Allah berikan, Allah turunkan ketenangan. Ya, Allah lah yang menurunkan, huwallazi, Allah lah yang menurunkan anzala sakinah. Sakinah itu ketentraman, ketenangan dalam hati setiap orang yang beriman. Dengan ketenangan itu mereka, Allah tambahkan keimanan mereka. Ya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Di ayat selanjutnya ya, di ayat seterusnya Allah sebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minat ya jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyiatihim wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Di ayat ini jelaskan kepada kita tentang hati ya, tentang ketenangan yang Allah berikan kepada hati orang-orang yang mukmin ya, agar mereka menjadi tenang dan bertambah keimanannya. Yang ketika mereka bertambah keimanannya, Allah kasih janjinya apa? Liyudkhilal jannati, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Allah akan masukkan orang-orang yang mukmin dan mukminat itu ke dalam surga yang karena hatinya, ya itu tadi, karena hatinya tenang, hatinya baik ya, hatinya khawatir dengan akhiratnya, sehingga Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Artinya berarti kan dunia ini tidak kekal
Ya, dunia ini hanya tempat atau ladang bagi kita untuk bertanam amal, ya. Subhanallah, ya, sebenarnya agar kita masuk surga itu ada 3 yang harus kita persiapkan, harus 3 yang perasaan, ya. 3 yang agar kita bisa masuk surga. Yang pertama adalah cinta terhadap tujuan kita. Yang kedua, khawatir dengan amal kita, ya. Dan yang ketiga adalah kesungguhan kita dalam sebuah amal. Yang pada kesempatan ini, ya, kita akan bahas di syarat yang kedua, yaitu khawatir. Ya, khawatir atau gelisah dengan akhirat kita. Tadi Ara sudah sampaikan bahwa ada 2 hati, ya. Hati yang condong kepada dunia dan hati yang condong kepada akhirat. Ketika kita hanya condong kepada dunia, bagaimana kita takut dengan pekerjaan kita, bagaimana takut dengan kehilangan harta kita, ya, sibuk dengan keduniaan sehingga kita lupakan akhirat. Ini otomatis, ya, keimanannya bisa boleh dipertanyakan, ya. Artinya keimanannya itu harus dia pertanyakan, harus dia terapi apakah dia akan masuk surga atau tidak, gitu ya. Jadi yang orang-orang yang masuk surga itu sesuai syarat yang tadi, cinta, khawatir dengan amal atau akhiratnya, dan bersungguh-sungguh dalam amalnya. Jadi orang yang tidak khawatir dengan akhiratnya, ya, artinya mafhum mukhalafahnya, mafhum yang kita bisa ambil, pemahaman yang bisa kita ambil dari syarat yang 3 ini. Orang yang tidak cinta dengan tujuan hidupnya di akhirat, dan orang yang tidak khawatir dengan akhiratnya berarti dia khawatir dengan dunianya, maka dia tidak akan bisa masuk surga. Subhanallah, ya, khawatir ini penting karena Rasulullah sebutkan orang yang takut terlambat, kata Rasulullah SAW dalam arti dalam sebuah hadis, ya, siapa yang takut terlambat maka dia akan tergesa-gesa, ya, bahkan dia akan berjalan dari awal malam, sebelum malam pun dia sudah berjalan agar dia tidak takut terlambat. Misal, ya, kemarin ada yang bertanya, gimana nih kalau seandainya nanti terlambat pesawatnya, gitu ya kan. Jadi karena takut terlambat pesawat misalnya, maka dia akan persiapkan, ya, waktunya itu agar tidak terlambat. Begitu juga dengan orang-orang yang khawatir dengan akhiratnya, maka dia akan persiapkan. Itu yang di dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, siapa yang takut terlambat maka dia akan berjalan semalam suntuk. Dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk, maka pasti dia akan sampai kepada tujuannya, ya. Sehingga kata Rasulullah, ingatlah barang dagangan Allah itu lebih mahal, ya. Dan ingatlah, ya, barang dagangan Allah itu adalah surga. Dalam surah As-Saff, ya, juga Allah sebutkan, hal adullukum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, kata Allah, apakah kalian mau aku tunjukkan, kata Allah, satu dagangan, ya, satu perdagangan, satu jual beli yang akan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang sangat pedih. Apa itu? Tu'minu billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Di surah As-Saff itu disebutkan oleh Allah, ya, agar kita dibebaskan dari azab Allah adalah beriman pada Allah dan Rasul, kemudian berkorban atau berjihad di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwa, kata Allah dalam surah As-Saff, ya. Kemudian kalau kita melihat, gitu ya, khawatir ini sangat penting. Tujuannya agar kita lebih mempersiapkan amal akhirat kita, bukan berarti kita meninggalkan dunia, ya. Kalau dalam sebuah pepatah, i'mali li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan
wa i'mali li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dalam ini ya disebutkan beramallah kalian atau bekerjalah kalian ya i'malul dunia, untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selamanya. Tapi sebaliknya, beramallah dengan akhirat kalian seakan-akan kalian mati besok hari. Ya, artinya ketika kita beramal untuk kehidupan, ya, untuk memperbaiki bekal kita, untuk menambah kebaikan-kebaikan, timbangan-timbangan kebaikan kita, maka dunia kita gunakan seakan-akan kita hidup selamanya, sehingga kita termotivasi dan bersemangat untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Tapi ketika kita sholat, ketika kita beramal untuk akhirat kita, maka seharusnya kita ingat akan kematian, sehingga kematian itu akan memotivasi kita untuk beribadah dengan khusyuk. Ya, itu. Jadi subhanallah ya, kalau kita melihat beberapa ayat ya dari Al-Quran itu, dan rata-rata kebanyakan Al-Quran itu selalu mengingatkan tentang akhirat, selalu mengingatkan kita tentang kebaikan, dan terutama ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Dan di orang-orang yang beriman inilah yang tentunya yang takut pada Allah. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum wa innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ya, orang yang takut kepada Allah itu, ya, takut maksudnya kepada azabnya Allah, ya, mereka sangat berhati-hati. Ya, musyfiqun, mereka akan berhati-hati. Itu yang pertama cirinya, orang yang takut tentang azabnya Allah. Orang yang takut dan gelisah, itu ya maksudnya. Takut itu termasuk dari kegelisahan dengan akhiratnya, karena akhirat itulah kita akan dibalas. Ya, banyak sekali ayat yang menjelaskan orang yang berat timbangannya, maka mereka akan berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan masuk surga. Orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka masuk neraka. Dalam surah Al-Qari'ah disebutkan, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa amma man saqulat, orang yang berat timbangannya, maka mereka akan dapat ridhanya Allah, dan tentunya orang yang mendapat ridha Allah itu masuk surga. Tapi sebaliknya orang yang khaffat, orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka akan masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang yang takut akan azabnya Allah, ya, khasyati rabbihim, dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 itu, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang takut dengan azab Allah, maka mereka akan berhati-hati. Ya, kemudian mereka bi ayati rabbihim yu'minun, ya, mereka dengan ayat-ayat Allah mereka beriman, meyakini dengan ayat-ayatnya Allah. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, bukan hanya beriman dengan ayat Allah, mereka tidak mempersekutukan Allah. Ya, kemudian di ayat 60-nya Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Ya, dan orang yang takut kepada Allah itu, dia akan senantiasa memberikan harta yang Allah berikan kepada mereka. Ya, harta ini yang diberikan, kita yakin bahwa harta ini memang yang diberikan Allah untuk kita, yang dititipkan Allah untuk kita. Ya, ketika Allah menitipkan, artinya Allah akan mengambil harta kita itu. Jadi sebelum diambil harta itu, maka kita harus yu'tu nama atau, ya, harus memberikan apa yang telah diberikan Allah, memberikan kepada orang yang lebih berhak, memberikan kepada orang yang
tidak mampu, terutama di hari Jumat ini ya, hari yang berkah ya, hari yang kita dianjurkan untuk lebih banyak bersedekah ya. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun ya annahum ila rabbihim raji'un. Jadi ketika dia bersedekah, dia yakin ya, itu karena takutnya, wajillatun ila rabbihim, karena takutnya akan azabnya Allah, sehingga mereka memberikan hartanya ya, akan takutnya akan kita akan kembali ya, ila rabbihim annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut akan kembalinya kepada Allah ya, dengan kematian. Maka dengan itu ketika dia takut, dia khawatir ya, dia gelisah dengan akhiratnya, apakah timbangan kebaikannya itu baik, lebih banyak ya, berat atau tidak, maka dia senantiasa mengumpulkan, bahkan memberikan sedekah yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Maka ya Allah akan membalas mereka dengan ayat yang selanjutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun ya. Maka dia akan sabiquna bil khairat, itu sama dengan fastabiqul khairat ya, senantiasa berlomba-lomba dengan kebaikan ya. Maka merekalah orang-orang yang menang, merekalah orang-orang yang mendapatkan surga ya, dan mereka menjadi apa yang dijanjikan oleh Allah, huwallazi anzalas sakinah ya, Allah akan menurunkan ketenangan karena dia telah berbuat ya. Itu ya, jadi orang-orang yang takut kepada Allah ya, orang-orang adalah yang senantiasa berhati-hati mempersiapkan amal-amalannya. Baik Ustazah ya, itu beberapa materi yang sudah disampaikan. Terima kasih Ustazah. Nanti kita akan tanya jawab lagi sahabat Star FM seputar tema kita gelisah karena akhirat. Karena emang kita ini di dunia ini nggak bisa ya mikirin dunia aja, tapi nggak bisa juga mikirin akhiratnya aja ya. Ustazah harus balance gitu sahabat Star FM, karena dunia ini adalah tempatnya kita berbuat baik, mengumpulkan amal ibadah kita juga, agar nanti juga di akhirat itu kita bisa masuk surga ya. Jadi sama-sama ya sahabat Star FM, kita mengaplikasikan nantinya ilmu yang telah diberikan Ustazah Isna ini. Nanti juga kita masih ngobrol-ngobrol sahabat Star FM seputar ini, tapi setelah pariwara berikut ini. Jadi tetap di 102,6 FM di program acara Oasis, obrolan seputar Islam. Buat klien iklan kami, akan ada potongan harga 50% untuk pemasangan iklan di Januari 2025 ini. Jangan mikir lama, kesempatan ini gak datang 2 kali. Buruan pasang iklan di Radio Star FM sekarang juga. Dapat potongan harga 50%, Radio Star FM menyediakan iklan spot, iklan website, dan juga iklan di media sosial kami. 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Alhamdulillah sahabat Star FM kembali hadir di program acara Oasis, obrolan seputar Islam. Terima kasih untuk sahabat Star FM yang masih setia bersama kami. Bagi sahabat Star FM yang baru saja bergabung, kita sedang membahas tema yang sangat mendalam, yaitu gelisah karena akhirat bersama Ustazah Isna ini. Seperti yang kita ketahui, rasa gelisah ini bisa menjadi tanda perhatian Allah kepada kita, agar kita lebih fokus dalam menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Mari kita lanjut kembali perbincangan kita bersama Ustazah Isna ini. Baik Ustazah Isna ini, kita tadi sudah membahas mengenai pentingnya kegelisahan sebagai bentuk kesadaran akhirat. Adakah kiat-kiat ataupun langkah-langkah praktis nih Ustazah yang bisa kita terapkan dalam keseharian agar rasa gelisah ini justru membawa kita semakin dekat kepada Allah? Oke, terima kasih. Ara, gimana kiatnya? Yang pertama adalah kita senantiasa mengingat Allah lewat membaca ayat-ayatnya, ya, membaca Al-Quran diperbanyak, mengingat Allah diperbanyak.
Dalam surah Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang pertama adalah ketika orang-orang yang menginginkan ya surga, orang-orang yang takut kepada Allah, maka ketika dia mengingat atau dibacakan idza dzukirallah, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya. Ya, nah ini kita harus coba ya, apakah hati kita bergetar nggak ketika nama Allah disebutkan? Nah ini juga termasuk. Kita harus senantiasa menyebut nama Allah, berzikir pada Allah, karena semakin banyak kita berzikir sama Allah, maka kita akan merasa rindu, dan ketika disebut nama Allah kita akan merasa getaran rindu itu. Kalau kita melihat salafus saleh, terutama para sahabat Rasulullah, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semuanya itu, mereka subhanallah ketika disebutkan nama Allah ya bahkan mereka menangis ya. Di antara Abu Bakar ya, di antara sahabat Rasulullah ada namanya Abu Bakar As-Siddiq yang dekat bersama Rasulullah SAW. Dia jarang dijadikan sebagai seorang imam karena ketika membaca ayat Allah, ketika menyebutkan nama Allah, dia senantiasa menangis. Ya, bahkan ketika sedetik gitu ya, kalau kita mungkin sejam berjam-jam lupa dengan Allah, dia sedetik saja lupa dengan Allah, dia menangis. Ya, itu Abu Bakar dalam kisahnya. Begitu juga dengan Umar ya, sehingga banyaknya rasa takut itu dia sehingga banyaknya sujud, dan di keningnya itu nampak ya seringnya sudut itu hitam ya, karena takutnya sama Allah. Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Nah, ketika disebut nama Allah, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lanjutan ayat itu disebutkan oleh Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, ketika diperdengarkan ayat Allah, mereka bertambah imannya. Nah ini juga harus kita perhatikan, apakah ketika kita dibacakan ayat Allah kita mendengar atau bahkan bermain. Nauzubillah. Sering mungkin dalam pengajian, dalam wirid-wirid, ayat ini sering mungkin diperdengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, ketika dibacakan ayat Al-Qur'an maka kalian diam ya. Fastami'u, dengarkan dan diam. Jadi orang yang tidak mau mendengar ketika dibacakan Al-Quran, dia ngobrol. Ketika dibaca Al-Quran dia nggak mau dengar ayat Al-Quran, dia nggak diam, maka Allah nggak kasih rahmat ya dari ayat ini ya. La'allakum turhamun itu agar Allah memberikan rahmat ya. Jadi rahmat Allah itu kepada orang-orang yang senantiasa dibacakan Al-Quran, mereka diam dan mendengarkan. Nah, di surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita orang yang takut kepada Allah ya, khawatir dengan azab Allah, maka dia akan senantiasa memperbanyak zikirnya. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat Allah mereka bertambah imannya. Gitu ya. Jadi yang pertama kita harus senantiasa mengingat Allah dan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian tawakal sama Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah mereka bertawakal. Artinya setelah dia berusaha, gitu ya. Tawakal itu setelah berusaha. Usahanya apa tadi? Zikir sama Allah, kemudian membaca Al-Quran. Ya, maka bertawakal sama Allah, kita serahkan Allah. Mudah-mudahan kekhawatiran itu terjawab ketika setelah kita lakukan ibadah-ibadah yang senantiasa kita ingat dengan Allah.
ya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi mereka setelah berusaha, mereka bertawakal, Allah, saya sudah melakukan ini, bismillah, ya, kita bertawakal, serahkan nama Allah, ya, sehingga ketika kita telah berusaha kemudian bertawakal, kita jadi tenang, ya, tenang. Makanya Allah kasih ketenangan, ya. Di surah yang lain Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, orang yang orang yang gelisah, orang yang takut kepada Allah, takut azab Allah ini, maka dia adalah ciri-cirinya beriman kepada hal-hal yang gaib. Ya, jadi ketika dia beriman pada hal yang gaib, terutama hal gaib itu kan surga dan neraka termasuk dari hal yang gaib. Jadi ketika dia ingat dengan surga, ya, dia jadikan surga di pelupuk matanya, ya, sehingga memotivasi dia untuk berbuat banyak kebaikan, ya. Dan ketika ada di pelupuk matanya itu neraka, maka dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah, takut maksiat karena akan balasannya neraka. Jadi harus ada gambaran neraka itu di pelopak mata dia. Harus ada gambaran neraka itu, yang gaib itu, orang yang beriman itu, dia beriman kepada yang gaib, terutama neraka dan surga dan neraka, sehingga surga ini jadi reward dia, ya, neraka ini jadi warning dia, ini. Jadi orang-orang yang gelisah, khawatir dengan azab Allah, maka dan senantiasa mengumpulkan kebaikan-kebaikan karena dia takut neraka dan dia akan termotivasi dengan surga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian apalagi wa yuqimunas shalah. Ya, mereka senantiasa mendirikan sholat. Kenapa? Sholat itu adalah amal yang pertama dihisab oleh Allah. Amal yang pertama ditanya oleh Allah itu adalah sholat. Ketika sholatnya baik, ya, yang diperhatikannya itu adalah pertama itu sholat, ya. Dan sholat ini sebenarnya, ya, banyak sekali ustadz yang mengatakan Adi Hidayat Sasoma dan banyak ustadz yang lain mengatakan memang kalau kita kalau mau hidupmu baik, maka perhatikan sholatmu. Gitu, ya. Makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, ambillah pertolongan dari sabar dan sholat, gitu, ya. Sholat inilah yang jadi barometer, ya. Barometer itu ukuran seseorang itu baik hidupnya atau tidaknya itu dari sholat. Ya, dia tenang, ya. Kadang orang yang kaya tapi tidak tenang, ya, tenang, ya, berarti dia perhatikan sholatnya, gitu, ya. Orang yang sholat dia akan tenang hidupnya, insyaallah. Kemudian wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka berinfak. Tadi sudah disampaikan, orang yang takut kepada Allah maka dia akan memberikan wa yu'tuna bima atau artinya memberikan apa yang telah diberikan oleh Allah. Nih titipan nih, harta nih, gitu, ya. Makanya di dalam surah tentang zakat, ya, surah At-Taubah disebutkan khuz min amwalihim sadaqah, ambillah harta dari mereka itu sebagai sedekah. Tujuannya apa? Tutahhiruhum bihi wa tuzakkihim biha, membersihkan hartanya, ya, dari hak-hak orang lain. Wa tuzakkihim itu membersihkan hatinya, bukan hartanya yang dibersihkan Allah saja tapi juga hatinya. Harta bersih dari hak orang lain, ya, hatinya bersih dari hal-hal yang bakhil, ya, hal-hal yang pelit, ya, kikir, ya. Itu ketika dia sering memberikan hartanya, memberikan sedekah, ya, memberikan zakatnya, maka dia akan tidak cinta dengan harta itu tadi, ya. Di dalam memang kata Allah memang bahwa manusia itu memang lebih berat cintanya kepada harta. Dalam surah Al-Adiyat, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, ya, ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka,
innal insana li rabbih lakanud. Mereka ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Padahal nantinya ya Allah akan gambarkan ya innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Mereka akan menyaksikan keingkaran mereka kepada Allah. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi, ya mereka sangat cinta, sangat syadid ya, sangat cinta terhadap harta mereka. Dan untuk mengurangi cinta harta itu mereka harus lebih banyak bersedekah ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ya walladzina yu'minuna bil kitab, ya mereka beriman kepada Allah dengan kitab-kitab Allah, membaca tadi ya, kembali membaca Al-Quran, kemudian mereka yakin dengan akhirat ya. Ketika kita yakin dengan akhirat, maka kita tidak akan gelisah ya kan. Ketika kita yakin bahwa akhirat itu akan terjadi ya, inilah yang kalau kita sering diingatkan oleh Allah bahwa orang kafir itu tidak yakin dengan hari berbangkit. Ya, ketika mereka tidak yakin dengan hari berbangkit, mereka tidak akan mempersiapkan amalnya. Ya, maka bergelimanglah dengan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang tidak yakin dengan akhirat, ya orang yang tidak khawatir, orang yang tidak gelisah dengan akhiratnya, maka mereka terbiasa dengan kemaksiatan demi kemaksiatannya. Ya. Jadi makna dari apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan? Pertama adalah ingat Allah, yang kedua membaca ayat Al-Quran, kemudian bertawakal pada Allah, beriman kepada surga dan neraka, hal-hal yang gaib, mendirikan salat, ya, bersedekah, ya, dan yakin dengan hari akhirat. Baik, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah ya sahabat Star FM, terasa sudah jam 12 aja nih kita menemani. Kita sudah sampai di penghujung acara Oasis obrolan seputar Islam ya sahabat Star FM. Semoga pembahasan tentang gelisah karena akhirat bersama Ustazah Isna ini bisa membuka hati kita semua, menjadikan kegelisahan sebagai pengingat untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal sebagai bekal menuju akhirat. Terima kasih kepada Ustazah Isna ini atas ilmu dan nasihat yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita. Jangan lupa sahabat Star FM untuk terus mengikuti Oasis obrolan seputar Islam setiap minggunya di waktu yang sama dengan tema-tema yang tentunya akan memberikan banyak inspirasi dan pencerahan. Sampai jumpa di program Oasis selanjutnya sahabat Star FM. Saya Ara Siregar beserta seluruh kru yang bertugas hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan undur diri bersama Ustazah Isna ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras. 2.6 FM.